sini kita akan menganalisis sifat magnet dari suatu material. Oke, untuk menganalisis sifat magnet ini kita menggunakan metode MSB. Nah, alat yang biasa digunakannya itu yang ini. Jadi terdapat beberapa sifat magnet, di antaranya adalah paramagnetik, diamagnetik, dan juga ferromagnetik. Karakteristik MSB ini digunakan untuk menentukan nilai momen magnet yang akan menentukan sifat kemagnetan dan jumlah elektron yang tidak berpasangan pada suatu ion logam dalam senyawanya. Contohnya pada senyawa kompleks, memiliki sifat paramagnetik atau sifat magnetnya sangat kuat yang dipengaruhi oleh banyaknya elektron bebas yang tidak berpasangan. Apabila semakin sedikit elektron bebas yang tidak berpasangan, maka sifat kemagnetannya semakin lemah, dan semakin banyak elektron bebas yang tidak berpasangan, maka sifat kemagnetannya semakin kuat. Jadi, pada intinya, kita akan menentukan pasangan elektron bebas dari suatu material untuk menentukan sifat kemagnetannya. Ukuran kuantitatif respons suatu material terhadap medan magnet eksternal disebut juga dengan kerentanan magnet, di mana kerentanan magnet ini dapat dinyatakan dengan kerentanan volume atau XV, kerentanan massa atau XG, kerentanan molar atau XM, dan momen magnet efektif atau μF. Jadi, di sini terdapat beberapa rumus yang akan kita gunakan, diantaranya seperti nilai XG, Sebel, terus XM, XA, dan juga μF. Nah, di sini nilai XG yang ini sama aja. Yang membedakannya di sini menggunakan suhu, dan yang di sini menggunakan nilai Sebel. Jadi, tergantung data apa yang kita peroleh, dan kita bisa menggunakan rumus salah satu di antaranya ini. Nah, kemudian untuk nilai Sebel juga sama, kita bisa menggunakan rumus yang ini, ataupun juga yang ini. Nah, untuk rumus yang atas, kita bisa menggunakan jika diketahui nilai dari XG, dan untuk rumus yang bawah jika nilai XG tidak diketahui dan hanya ada suhu. Nah, selanjutnya kita langsung saja akan menganalisis suatu senyawa yaitu garam mor. Di sini data-datanya telah diketahui, terdapat suhu, massa tabung kosong, massa tabung per sampel, kemudian tingginya, dan nilai R0, nilai R, dan massa molar dari garam mor ini. Nah, pertama-tama kita cari terlebih dahulu massa sampel. Oke, kita bisa menggunakan rumus perkurangan yang ada di Excel, sama dengan massa tabung per sampel dikurangi massa tabung kosong. Nah, hasilnya 0,2532. Selanjutnya kita cari nilai XB-nya. Untuk memudahkan kita split screen aja. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus yang pertama, berarti sama dengan 9.500 dibagi suhunya 27, 3,15 ditambah nih 26. Karena suhunya masih dalam derajat Celcius dan kita akan konversikan ke Kelvin, maka ditambahkan 273,15. Kemudian dikali 10 pangkat min 6. Nah, hasilnya 3,17566 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita hitung nilai Sebelnya, kita gunakan saja rumus yang menggunakan XG ini. Dalam kurung 7 dibagi XG dikali 10 pangkat 9 10 pangkat 9 dikali M, masanya ini, tutup kurung, dibagi L. L-nya itu ini. Nah, tinggi, kita kasih kurung dulu, tinggi dikali R dikurangi R0. R dikurangi R0. Nah, kita kasih kurung dulu di sini.
hasilnya 1,2870. Kemudian kita nyari nilai Xm. Nah, Xm ini rumusnya Xg dikali massa molar sama dengan Xg dikali massa molar. Nah, hasilnya 0,012454. Kemudian kita cari XD ini, kita harus mencari nilai XD dari garamol ini berdasarkan literatur. Nah, ini bisa kita skip dulu ya, kita cari nilai μF. μF ini sama dengan 2,828 dikali dalam kurung akar. Nah, di Excel ini rumus akar yaitu SQRT. Jadi kita harus mengetahui juga nih rumus-rumus yang ada di Excel. SQRT, turun dulu, XA-nya, XA, oh XA-nya ini ya, belum ada nilainya. XA dikali suhunya. Nah, karena suhunya masih dalam Celcius, kita tambahkan 273,15. Nah, nilainya masih 0. Apa, kita masukin terus dulu buat yang XA. XA sama dengan XM dikurangi XD. XM. Nah, ini XM dikurangi XD. Oke, di sini saya juga udah mencari nilai XD. Nah, ada di sheet kedua. Nah, jadi untuk nilainya ini sendiri tuh kita dapatkan dari literatur. Kita bisa menggunakan kalkulator Excel, tapi di sini saya kurang paham juga, jadi saya menggunakan cara yang manual. Nah, kita lihat nih nilai NH4 ini berapa sih sebenarnya. Nah, nilai NH4 ini minus 13,3, sama ya kayak yang tadi di sini. Nilai ini tuh bisa kita dapatkan dari literatur, bisa kita googling sendiri aja. Nanti juga muncul di Google. Nah, totalnya itu 9197,6. Nah, kita kalikan dengan 10 pangkat minus 6. 0,03 kali 1,9. 0,03 kali 9. Nah, untuk nilai XA dan juga μF-nya langsung muncul ya. Oke. Nah, kemudian kita ada 2 sampel. Nah, sampel kedua ini merupakan besi 2 oksalat dihidrat. Bisa kita gunakan rumus yang sama juga seperti tadi. Oke, jadi begitu teman-teman cara menganalisis sifat magnet dari suatu material. Di sini kita hanya membutuhkan aplikasi Microsoft Excel saja, dan untuk rumus-rumusnya bisa dilihat seperti tadi yang sudah disampaikan. Nah, jadi cukup sekian, terima kasih.